Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan Mbak Wika sebagai pemateri 1, Mas Yuyus sebagai pemateri 2. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran dan psikologi pendidikan. Untuk materi 1 akan disampaikan oleh Mbak Wika. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Wika Kusuma sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan anak atau peserta didik. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa diukur atau dinilai dari segi fisik seperti bertambahnya tinggi pada anak, bertambahnya berat badan. Nah, karena anak itu kan bertumbuh mulai dari ia bayi, balita, remaja, hingga ke dewasa. Nah, seorang anak itu mengalami pertumbuhan yang secara bertahap. Jadi pertumbuhan itu bisa dinilai dari segi fisik. Sangat penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan perkembangan ialah bagaimana anak itu berpikir atau secara emosional. Seperti anak usia dini atau TK itu belajar masih sambil bermain. Sedangkan anak SD sudah memahami aturan yang ada di sekolah. Jadi seorang anak atau peserta didik itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua ialah dari segi kecerdasan. Nah, banyak nih orang yang bilang kalau seorang anak yang nilainya kecil dalam akademik ataupun dapat nilai merah itu bodoh, sedangkan yang dapat nilai 100 itu cerdas. Nah, dalam aspek psikologis, kecerdasan itu bukan hanya diukur dari segi akademik ataupun dari nilai IPK. Kecerdasan dalam aspek psikologis itu ada banyak macamnya, seperti kecerdasan dalam berpidato, kecerdasan dalam berpikir, mendesain atau seperti mengarang puisi, pintar di MC, pintar di public speaking, pintar di dalam bidang olahraga. Nah, itu juga termasuk kecerdasan. Jadi di dalam aspek psikologis itu kecerdasan ada banyak macamnya, bukan hanya diukur dari segi akademik. Nah, kenapa kecerdasan jadi aspek penting dalam proses pembelajaran? Supaya bisa memahami ataupun mengetahui kelebihan yang terdiri dari anak ataupun peserta didik yang kita didik gitu. Yang ketiga ialah yang pertama kan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ialah memori. Yang ketiga ialah memori. Nah, dalam setiap harinya 24 jam kita itu mendapatkan informasi yang banyak. Mendapatkan informasi seperti di lingkungan sekitar ataupun di sosial media. Nah, kita itu mendapatkan pengetahuan ataupun informasi yang banyak dalam setiap harinya. Jadi tanpa adanya memori, bagaimana kita itu bisa mengingat ataupun memahami apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita alami. Jadi memori itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Bagaimana seorang anak ataupun peserta didik itu mengingat ataupun memahami dan selanjutnya mempraktekkan apa yang telah ia pelajari dalam proses pembelajaran. Nah, jadi memori itu sangat penting untuk dalam proses pembelajaran, bagaimana seorang anak itu mengingat apa yang telah dipelajari. Yang keempat dan yang terakhir ialah motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, ialah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu berasal dari luar,
Seperti contoh motivasi dari guru, dari orang tua, dari teman. Nah, contohnya itu seperti ada seorang guru yang mengatakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan ataupun menyelesaikan tugas ini bisa mendapatkan hadiah. Nah, secara tidak sadar seorang anak itu termotivasi untuk mengerjakan tugas ataupun menjawab pertanyaan yang guru berikan supaya mendapatkan hadiah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bagaimana kita itu timbul semangat dari apa yang telah kita lihat atau kita dengarkan. Sedangkan motivasi internal ialah dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Seperti keinginan untuk mencapai impian, mencapai cita-cita. Jadi kita itu mempunyai rasa semangat yang membara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi itu termasuk motivasi internal dari diri kita sendiri. Nah, menurut saya mana yang lebih penting, motivasi eksternal dan motivasi internal? Menurut saya sendiri ialah lebih penting motivasi internal dari diri kita sendiri. Karena sebanyak apapun motivasi eksternal yang kita dapat, jikalau kita sendiri tidak mempunyai kemauan ataupun tidak mempunyai keinginan untuk mencapai apa yang kita inginkan, nah itu tidak akan pernah terjadi. Karena motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Jadi bagaimana kita itu melaksanakan ataupun menerima motivasi dari diri kita sendiri yang juga dibarengi dengan aksi supaya tidak hanya menjadi halusinasi. Nah, karena motivasi dari diri kita sendiri itu sangat penting. Jadi itulah 4 aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yang kedua kecerdasan, yang ketiga memori, yang keempat motivasi. Sebenarnya banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, apalagi dalam aspek psikologis. Tapi 4 ini sangat penting sebagai aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, sampai di sini penjelasan dari materi 1 dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yuyus. Untuk Mas Yuyus, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fisiologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau kejiwaan manusia, baik seperti perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Walaupun jiwa tidak bisa dilihat, tapi gejala bisa tampak seperti nangis saat sedih atau tertawa yang senang. Psikologi itu berasal dari kata Yunani yang psikis itu jiwa, logos itu ilmu. Berarti psikologi itu menjelaskan tentang ilmu jiwa. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan dan pengembangan seorang pelajar agar ia bisa bertanggung jawab atas dirinya dan hidupnya. Tujuan pendidikan adalah mengubah sikap dan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik melalui proses pelajaran yang pelatihan. Artinya yaitu setiap manusia yang belajar butuh proses untuk menjadi yang lebih sempurna. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang belajar dan bagaimana guru bisa membantu proses belajar itu. Ilmu itu membantu guru atau pendidik untuk memahami cara berpikir dan perasaan murid, menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kondisi murid, memberi perlakuan yang tepat sesuai kebutuhan murid. Kan murid itu tidak semuanya sama, ada yang IQ-nya itu di bawah 50, ada yang di atas 50, ada yang di atas rata-rata, kan banyak. Psikologi pendidikan juga mengajarkan cara mengamati atau memahami dan mengarahkan tingkah laku peserta didik agar proses belajar jadi efektif. Kesimpulannya di sini untuk psikologi pendidikan
adalah gabungan antara ilmu, psikologi, dan pendidikan yang tujuannya untuk membantu guru memahami murid yang lebih baik agar proses belajar yang berhasil. Sekian dari saya, dari pengertian psikologi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah aspek psikologi memainkan peran penting dalam proses pembelajaran karena berkaitan langsung dengan cara peserta didik berpikir, merasa, dan bertindak. Faktor-faktor seperti motivasi, emosi, minat, perhatian, kecerdasan, dan perkembangan kognitif sangat memengaruhi keberhasilan belajar. Dengan memahami psikologi ini, pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini akan membantu peserta didik lebih mudah menyerap materi, mengembangkan potensinya, serta tumbuh secara emosional dan sosial. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana proses belajar berlangsung serta bagaimana faktor-faktor psikologi mengaruhi cara seseorang belajar. Ilmu ini membantu pendidik memahami perilaku, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, sehingga proses pembelajaran bisa dirancang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. Dengan psikologi pendidikan, kualitas pembelajar dapat ditingkatkan secara menyeluruh, baik dari segi akademi maupun perkembangan kepribadian siswa. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.